Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Ardiansyah dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan infografis-infografis yang sudah saya buat tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Mataram kuno. Kemunculan Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti. Artinya, terdapat dua wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpinnya secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, sementara yang kedua adalah dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Masa kejayaannya. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagalen, Jawa Tengah, sampai Malang, Jawa Timur. Wilayah Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di sekitar Medang dan terletak di Patipitu. Hal tersebut diambil dari sumber sejarah yang berisi mengenai letak Kerajaan Mataram kuno. Namun, letak Papitu sendiri sampai sekarang belum jelas di mana lokasinya. Lokasi kerajaan kemungkinan berada di sekeliling pegunungan atau sungai yang di sebelah utaranya terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Sementara di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu. Perekonomiannya. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya kejayaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada tahun 1927 sampai 1929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Yang kedua, Kerajaan Singasari. Kemunculan Kerajaan Singasari. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Berdirinya Kerajaan Singasari ini adalah berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang aku atau bupati. Pendirian dinasti ini bertujuan menghilangkan jejak tentang siapa sebenarnya Ken Arok dan mengapa ia berhasil mendirikan kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mengalami masa kejayaannya dan keruntuhannya. Puncak masa kejayaan Kerajaan Singasari adalah pada masa pemerintahan Sri Maharaja Sri Kartanegara. Kecerdasan Kartanegara adalah beliau mampu melakukan konsolidasi dan bisa menempatkan para penjabat dengan kemampuan yang sesuai pada tugasnya. Ketegasan Raja Kartanegara juga sangat berperan di sini karena ia tak segan untuk mengganti penjabat yang tidak berkualitas. Wilayah Kerajaan Singasari. Kerajaan ini terletak di sebelah timur Gunung Kawi, diperkirakan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat mencapai masa keemasannya, kekuasaan Kerajaan Singasari mencapai seluruh Pulau Jawa hingga Sumatera, bahkan hampir ke wilayah Champa di Vietnam. Perekonomian Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di lembah Sungai Berantas. Kondisi ini menjadikan tanah di wilayah ini sangat subur. Sebagian besar rakyat Singasari memiliki mata pencaharian sebagai petani. Meski demikian, tidak sedikit rakyat Singasari yang memilih untuk berdagang. Sungai Berantas menjadikan sektor lalu lintas perdagangan antar wilayah lebih mudah, baik itu perdagangan di wilayah pedalaman maupun antar wilayah. Masa keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh akibat
serangan Jaya Katuang, keturunan Raja Kadiri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kartanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipandra untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan. Yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga. Kemunculan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Keling adalah kerajaan di Jawa bagian tengah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sima. Ia digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di kerajaan tersebut. Kerajaan ini terkadang juga disebut Kerajaan Holing. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga berlangsung sekitar 2 abad, dari abad ke-7 hingga abad ke-9. Kalau ngomong tentang penguasa yang paling berjaya di Kerajaan Kalingga, pasti langsung mengarah kepada Ratu Sima. Ratu Sima memerintah sekitar 674 Masehi. Ratu Sima dikenal adil kepada semua rakyatnya. Wilayah Kerajaan Kalingga. Dari catatan Tiongkok pula diungkapkan kalau letak dan wilayah Kerajaan Kalingga kemungkinan berada di kawasan Pekalongan dan Jepara saat ini. Ibu kotanya dikelilingi tembok yang dibangun dari tonggak kayu. Sang raja mendiami bangunan besar bertingkat tinggi. Atapnya menggunakan palem, sedangkan singgasana sang raja dibuat dari gating Jepara. Dikatakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Kalingga sebab terdapat tempat bernama Keling. Perekonomian Kerajaan Kalingga. Kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Kalingga atau Holing berkembang pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga telah mengenal hubungan perdagangan. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat lainnya diantaranya bercocok tanam, menghasilkan kulit penyu, emas, perak, culak badak, dan gading, serta membuat garam. Masa keruntuhan Kerajaan Kalingga. Runtuhnya Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Yang keempat adalah Kerajaan Pajajaran. Kemunculan Kerajaan Pajajaran. Sejarah menyebutkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Pajajaran ini adalah pada tahun 1923 dan pendirinya adalah Sri Jayupati. Bukti-bukti ini didapat dari prasasti Sahyang berumur 1030 Masehi yang ada di Sukabumi. Rupanya, Kerajaan Pajajaran ini didirikan setelah perpecahan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Rahyang Wastu. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran ketika pemerintahan Sri Baduka Maharaja. Kejayaan Pajajaran dibuktikan dengan adanya telaga yang besar yakni Maharena Wijaya. Kemudian bangunan jalan yang menghubungkan antara ibu kota Pakuan dengan Wanagiri. Pertahanan ibu kota juga diteguhkan dengan memberikan desa perdikan kepada semua pendeta dan pengikutnya supaya memantapkan kegiatan agama. Wilayah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu yang diperkirakan beribu kotanya di Pakuan atau Bogor di Jawa Barat. Dalam naskah-naskah kuno Nusantara, kerajaan ini sering pula disebut juga Negeri Sunda, Pasundan, atau berdasarkan nama ibu kotanya yaitu Pakuan Pajajaran. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan tahun 1923 oleh Sri Jayupati seperti yang disebutkan dalam prasasti Sahyang Tapak. Perekonomian Kerajaan Pajajaran. Kehidupan masyarakat Kerajaan Pajajaran bersumber dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman dari kegiatan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai hidup dari hasil perdagangan. Masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, dan ditandai dengan pemboyongan Palangka Sriman Sri Wacana atau singgasana raja dari Pakuan Pajajaran
ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Yang kelima adalah Kerajaan Tarumanegara. Kemunculan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Dalam naskah itu dikatakan pada abad keempat Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Pallava dan Chalankaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang maharesi yang bernama Jaya Singawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman pada tahun 295 sampai 434 Masehi. Pada puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Di samping itu, Kerajaan Tarumanegara pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman memperbaiki sungai-sungai dan alur kali. Raja Purnawarman mulai memperbaiki sungai-sungai dan alur kali itu mulai 410 Masehi. Pembangunan sungai ini menjadi penting bagi sarana perekonomian yang membantu memajukan perdagangan dan pertanian Kerajaan Tarumanegara. Wilayah Kerajaan Tarumanegara. Menurut para ahli arkeolog, letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat, di tepi Sungai Cisadane yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura, yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan Kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perekonomian Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sebanyak 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, juga perdagangan daerah-daerah di sekitarnya. Akibatnya, kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan teratur. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi setelah kerajaan dipimpin oleh raja generasi ke-13 yang bernama Raja Terusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Terusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gumati. Selain itu, gempuran beberapa kerajaan lain di Nusantara pada masa itu, terutama Kerajaan Majapahit, memegang andil penting dalam keruntuhan Kerajaan Tarumanegara pada masa itu. Pada masa pemerintahan Sundawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai terlihat mengalami kemunduran. Yang keenam adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kemunculan Kerajaan Kutai. Pertama kali didirikan oleh Maharaja Kudunga yang kemudian menjadi raja pertama Kutai. Kerajaan ini masuk ke kategori kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Diperkirakan masuk pada abad 5 Masehi dan mulai dibangun pada abad ke-4 Masehi. Peninggalan prasasti Yupa menjadi bukti kuat dari kerajaan, yaitu sebuah tugu dari batu yang dibuat para Brahma saat pemerintahan Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan. Dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Wilayah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diduga oleh para ahli berada di Kalimantan Timur, di sekitar tepi Sungai Mahakam atau kurang lebih Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang. Hal ini dibuktikan dari temuan-temuan arkeologis yang ada di sekitar situ.
menandakan adanya pusat kehidupan yang diasumsikan sebagai kerajaan Kutai. Perekonomian kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai diperkirakan ditunjang dari sektor pertanian, baik sawah maupun ladang. Selain itu, melihat letaknya yang strategis yaitu di sekitar Sungai Mahakam yang menjadi jalur perdagangan Cina dan India, membuat kerajaan Kutai menarik untuk disinggahi para pedagang. Masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Mardadipura berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama atau Tanjung Kutai. Yang ketujuh adalah Kerajaan Sriwijaya. Kemunculan Kerajaan Sriwijaya. Pendirian Kerajaan Sriwijaya juga merupakan bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti karena dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antara Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi menyebutkan nama Dapunta Hyang, dan Prasasti Talang Tua pada tahun 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya yang pertama. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Wilayah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera, merupakan kerajaan bercorak Buddha terbesar di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya sering disebut kerajaan nasional pertama yang wilayahnya membentang luas di bagian barat Indonesia. Perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Hal ini didukung letaknya yang strategis, yaitu di jalur perdagangan laut, memiliki angkatan laut yang kuat, dan juga daerah yang cocok sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal para pedagang. Di Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangannya. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan oleh berbagai faktor, seperti serangan dari kerajaan lain hingga raja yang memerintah tidak cakap. Keruntuhan tersebut sekitar abad ke-12 Masehi. Kerajaan Sriwijaya hancur perlahan dari berbagai faktor tersebut, sehingga menyebabkan kondisi tersebut tentu melemahkan kekuatan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami serangan dari Kerajaan Chola Mandala dari India Selatan. Kerajaan Chola Mandala dipimpin oleh Rajendra Chola I. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah Kerajaan Majapahit. Kemunculan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Raden Wijaya bertahta pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanagara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi, ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindrawardhana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara memerintah Majapahit pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan batuan Mahapatihnya yaitu Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364 Masehi, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Wilayah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Perekonomian Kerajaan Majapahit. Negara Kerajaan
Majapahit bercorak agraris karena aktivitas sebagian besar penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain beras dan rempah-rempah. Selain pertanian, kehidupan perekonomian kerajaan Majapahit juga dijalankan aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang digunakan antara lain Tuban, Gresik, dan Surabaya dengan komoditas garam, lada, intan, cengkih, pala, kayu cendana, dan gading. Hanya saja perdagangan Majapahit bertindak. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Berkembangnya agama Islam di pesisir utara Jawa yang kemudian diikuti berdirinya Kerajaan Demak mempercepat kemunduran Kerajaan Majapahit. Raja dan pejabat penting Demak adalah keturunan Raja Majapahit yang sudah masuk Islam. Mereka masih menyimpan dendam nenek moyangnya sehingga Majapahit berusaha dihancurkan. Pesta itu terjadi pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Penyerangan Demak terhadap Majapahit itu dipimpin oleh Ardipati Unus atau cucu Kertabumi. Sekian penjelasan infografis tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Apabila ada yang kurang atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.